Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Dorothea Auren. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerjasama kami. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Guntur Angela Sandri Hermawan, saya sebagai moderator, dan yang kedua ada Ainun Syarifatul sebagai notulen. Nur Diana Kamelia, Setio Yulianita, Safira Rizka Maulida, Kirana Ayu Nurita, Yufi Dwi Fitria, Laila Ainun, Saida Nafisa, Dila Safira sebagai pemateri. Next. Di sini kami akan mempresentasikan tentang alat instrumen kesehatan dan fungsinya. Next. Untuk pemateri pertama, tentang alat yang terbuat dari kain, saya persilakan untuk menyampaikan materi. Alat yang terbuat dari kain yang pertama yaitu ada gips, kasa, masker, waslap, tensimeter, benang operasi. Next. Kain microfiber, tandu, mitela, arm sling, plaster, pad. Next. Fitting pad, sensi underpad, dan APD. Next. Yang pertama yaitu gips. Gips digunakan sebagai alat fiksasi pada patah tulang yang terjadi di kaki, tangan, atau bagian tubuh lainnya. Tujuan pemakaian gips adalah untuk melindungi dan menstabilkan struktur anatomi tulang yang patah. Yang kedua yaitu kasa. Kasa adalah satu di antara produk tekstil medis yang digunakan untuk membalut luka yang terdiri atas kasa konvensional dan kasa hidrogel. Kasa ini digunakan untuk operasi besar atau kecil, hitan, penutup luka dan hebat, dan bebat pusar bayi. Yang ketiga yaitu ada masker kain. Masker kain merupakan masker non-medis dua lapis yang digunakan sebagai penutup mulut dan hidung. Fungsi utama masker adalah menghalangi cairan atau partikel udara keluar dari pemakaiannya saat ia berbicara, batuk, atau bersin. Yang keempat ada waslap. Waslap adalah serbet atau fungsi dari waslap untuk menyeka atau membersihkan tangan, muka, dan sebagainya. Fungsinya adalah untuk suatu tindakan membersihkan seluruh bagian tubuh pasien dengan posisi berbaring di tempat tidur dengan menggunakan air bersih, sabun, atau larutan antiseptik. Kelima, yaitu tensimeter atau yang lebih tepatnya disebut sphygmomanometer, merupakan alat kesehatan yang digunakan untuk mengukur tekanan darah, berfungsi untuk mempermudah kita mengetahui berapa tekanan darah kita. Yang keenam ada benang operasi. Adalah materi berbentuk benang yang berfungsi untuk ligasi atau mengikat pembuluh darah ataupun mengikat atau menyatukan jaringan. Ketujuh, ada kain microfiber adalah kain yang berserat yang diproduksi secara sangat halus, berfungsi untuk membersihkan atau mengeringkan alat-alat kesehatan yang berbahan kaca. Yang kedelapan adalah tandu. Tandu merupakan alat yang digunakan untuk mengevakuasi seseorang yang mengalami kecelakaan atau korban bencana terluka ke tempat yang layak untuk mendapat perawatan. Tandu ini sendiri berfungsi untuk memudahkan penolong dalam mengevakuasi korban, memberikan rasa aman dan nyaman pada korban ketika evakuasi berlangsung. Kesembilan ada mitela atau pembalut segitiga, terbuat dari kain belacu panjang, sisi 75 cm. Dalam P3K penggunaan mitela sangat banyak gunanya, karena bahan ini dapat ditarik lebih erat dibanding pembalut mitela yang terbuat dari kasa. Fungsinya adalah untuk menekan terjadinya pembekakan pada cedera. Yang ke-10 ada arm sling atau penyangga lengan, adalah alat yang digunakan untuk mempercepat proses penyembuhan pada area pundak, lengan, serta pergelangan tangan. Arm sling menahan lengan pada posisi tertekuk sehingga pergerakan area yang sedang mengalami cedera menjadi berkurang drastis. Next. Yang ke-11 ada plaster yang berguna untuk melindungi luka dari terbentur, rusak, atau kotor. Plaster biasanya ditutupi oleh tenunan, plastik, atau karet lateks yang memiliki kemampuan rekat. Yang ke-12 ada heating pad atau bantalan kompres panas yang diyakini bisa menghilangkan rasa sakit. Ini karena heating pad bekerja dengan cara melebarkan pembuluh darah sekaligus meningkatkan aliran darah. Yang ke-13 ada duct clamp
atau sebutan lainnya towel clamp, berfungsi untuk memfiksasi duk atau kain atau linen bedah. Duk clamp digunakan setelah area operasi atau lokasi insisi telah didesinfeksi dengan cairan kimia. Yang ke-14 ada APD, adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Yang terakhir ada sensi underpad, merupakan alas yang dapat menyerap dan menahan cairan dengan cepat dan mudah. Underpad biasa digunakan untuk orang yang mengalami masalah dalam mengontrol berkemih sehingga tidak mengotori matras atau kasur. Untuk pemateri kedua tentang alat yang terbuat dari plastik, saya persilakan. Baik, saya mulai. Di sini ada nasal kanula, hot water bottle, ambu bag, glukometer, termometer, Foley catheter. Next. Ada alat infus, port sputum, pinset plastik, urin bag, masker oksigen, blue bag. Next. Ada squid, pispot, blood lancet. Next. Yang pertama di sini ada nasal kanula, yaitu alat ini hanya bisa memberikan oksigen dengan konsentrasi oksigen antara 20%, 40%, berfungsi untuk membantu pernapasan dengan diletakkan pada hidung. Dan selanjutnya ada hot water bottle, yaitu merupakan alat kompres berisi air panas, dilengkapi dengan menutup untuk digunakan di tempat tidur atau di bagian tubuh sebagai penghangat. Dan selanjutnya ada ambu bag, yaitu merupakan pompa udara yang dioperasikan dengan cara menekan kantong berisi udara. Dan selanjutnya ada glukometer, yaitu merupakan monitor kadar gula darah untuk mengetahui apakah Anda sudah mencapai target tertentu. Dan selanjutnya ada termometer, biasa dikenal sebagai alat untuk mengukur suhu atau temperatur serta perubahan suhu. Next. Nah, di sini ada Foley catheter, yaitu alat ini biasanya digunakan untuk mengatasi inkontinensia urin atau retensi urin. Penggunaan kateter disarankan kurang dari 30 hari. Dan selanjutnya ada alat infus, yaitu alat ini digunakan untuk memasukkan cairan obat ke dalam tubuh manusia langsung ke pembuluh darah. Dan selanjutnya ada port sputum, alat ini digunakan untuk menempatkan dahak yang akan dicek di lab. Dan selanjutnya ada pinset plastik, merupakan alat medis yang berfungsi untuk menangani goresan spesimen sensitif dan komponen. Selain itu, untuk persiapan sampel, mikroskop, ETSA, elektronik, instrumentasi, laboratorium, dan forensik. Selanjutnya ada urin bag, merupakan kantong yang terbuat dari bahan PVC atau polyvinyl chloride dan bersifat disposable atau sekali pakai, serta berfungsi untuk menampung atau membuang cairan air seni pasien. Next. Selanjutnya ada masker oksigen, adalah alat medis yang menyediakan metode untuk mentransfer gas pernapasan oksigen dari tangki penyimpanan ke paru-paru, serta alat untuk mengalirkan oksigen kecepatan rendah pada pasien yang bisa bernapas spontan. Masker oksigen dapat menutupi hidung dan mulut atau seluruh wajah. Selanjutnya ada blood bag atau kantong darah, adalah alat yang digunakan untuk menampung darah yang di dalamnya sudah terisi koagulan atau penghambat pembeku darah. Blood bag merupakan alat yang berfungsi untuk menimbang darah yang masuk ke kantong dan menggoyangkan kantong secara otomatis pada kegiatan donor darah. Selanjutnya ada alat suntik atau spuit, adalah pompa piston sederhana yang terdiri dari berbagai ukuran dari 1 ml sampai 20 ml. Spuit ini berfungsi untuk menyuntikkan atau menghisap cairan atau gas. Alat suntik terdiri dari tabung dengan piston di dalamnya yang keluar dari ujung belakang. Selanjutnya ada pispot sodok plastik, adalah alat untuk buang air besar, umumnya digunakan di rumah sakit dan fungsinya untuk menampung urin atau feses. 15. Blood lancet adalah alat berupa jarum steril sekali pakai atau disposable yang berfungsi untuk mengambil sampel darah. Lancet dapat ditusukkan pada ujung jari untuk mengambil darah dalam jumlah yang sedikit.
Baik, untuk pemateri yang ketiga, alat yang terbuat dari stainless saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi dan menyebutkan alat yang terbuat dari stainless. Yang pertama ada bengkok, korentang, bak instrumen, kom, baskom stainless, dan pinset anatomis. Next. Kemudian pinset stargis, gunting perban, gunting jaringan, lurus 18 cm, stainless tray, blemish extractor, spatula pengaduk, next, plater oval, digital scales, kemudian gunting bedah. Baik, yang pertama adalah bengkok. Bengkok ini adalah wadah instrumen dan disposable operasi minor yang biasa digunakan oleh dokter, bidan, dan perawat pada saat melakukan tindakan kepada pasien. Kegunaannya yaitu tempat membuang kapas bekas pakai, muntah, nanah, dan juga sebagai wadah obat-obatan seperti kapas alkohol, kemudian perban, jarum, dan lain-lain. Ukurannya yaitu 20 cm, 23 cm, dan 25 cm. Kemudian yang kedua adalah korentang penjepit yang digunakan untuk mengambil atau memindahkan alat dan bahan steril untuk tindakan operasi atau heating. Dengan ukuran tinggi 17-25 cm dan diameter 4-6 cm. Kemudian yang ketiga adalah bak instrumen, merupakan alat kesehatan yang berupa bak atau berbentuk seperti balok dengan ukuran yang bermacam-macam. Fungsinya yaitu sebagai tempat untuk menaruh instrumen-instrumen atau alat-alat kesehatan. Kemudian kom. Nah, kom ini memiliki fungsi tempat untuk menaruh kasa, sputum, betadin atau kasa yang steril. Kemudian yang kelima adalah baskom stainless, merupakan wadah waskom berbentuk cekung seperti mangkuk untuk digunakan berbagai keperluan, yaitu untuk keperluan lainnya seperti tempat pembersih. Next. Kemudian pinset anatomis. Pinset dengan gigi anatomi, yaitu memiliki fungsi untuk penjepit jaringan dalam proses operasi, digunakan untuk memegang jaringan, alat, dan bahan medis. Kemudian yang ketujuh, pinset chirurgis. Pinset bergigi memiliki fungsi untuk memegang jaringan saat menjahit, seperti pada jaringan subkutis, otot, serta faskia. Kemudian gunting perban. Gunting perban ini berujung sudut dengan ujung yang tumpul, memiliki fungsi untuk menggunting kasa. Kemudian yang ke-9 adalah gunting jaringan. Nah, gunting medis ini memiliki fungsi yaitu untuk memotong jaringan-jaringan tubuh. Kemudian yang ke-10 adalah stainless tray, bak instrumen tanpa tutup, yang itu memiliki fungsi sebagai tempat untuk menaruh instrumen-instrumen atau alat-alat kesehatan gunting anatomis, pinset, jarum suntik yang belum disterilkan atau yang sudah digunakan. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Blemish extractor atau alat pemecah bentolan-bentolan dan mengeluarkan kotoran. Berfungsi untuk memecahkan benjolan yang di dalamnya terdapat bakteri disertai nanah dan mengeluarkannya. Yang ke-12 yaitu L spatula atau pengaduk. Berfungsi sebagai sendok kecil yang digunakan untuk mengambil bahan kimia padat. Yang ke-13 yaitu ada digital scales atau timbangan digital. Berfungsi untuk alat ukur berat atau massa seseorang. Yang ke-14 ada plater oval, fungsinya sebagai tempat untuk menaruh obat atau kapas basah sebelum perawatan. Dan yang ke-15 yaitu ada gunting bedah, digunakan sebagai memotong beberapa bagian-bagian tubuh, seperti misalnya usus, jantung, pembuluh darah, dan lain sebagainya. Gunting bedah ini umumnya digunakan untuk bukaan pertama ketika tubuh dari seorang pasien hendak dioperasi. Next.
Baik, untuk sesi materi sudah selesai. Sebentar lagi saya akan membuka sesi untuk yang ingin bertanya tentang materi tersebut. Saya berikan 2 kesempatan untuk bertanya. Dipersilahkan. Baik, untuk Mbak Nurdiana Kamelia, bisa bertanya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdiana Kamelia. Di sini saya ingin bertanya tentang apakah alat-alat stainless rata-rata dipakai atau digunakan untuk keperluan operasi? Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Mbak Nurdiana Kamelia. Dipersilakan untuk langsung menjawab. Untuk pemateri, dipersilakan untuk menjawab. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nurdina Kamelia. Jawaban saya yaitu iya, karena alat-alat yang terbuat dari stainless ini bisa dicuci atau disterilkan. Maka dari itu, banyak alat stainless ini digunakan untuk keperluan operasi. Sekian dari jawaban saya. Bagaimana Mbak Nurdiana Kamelia? Apakah sudah puas? Jelas, terima kasih. Baik, untuk sesi pertanyaan nomor 2 dari Mbak Saida Nafisa, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saida Nafisa dengan nomor NIM 212-303-101-037. Di sini saya mau izin bertanya, apakah alat-alat medis yang terbuat dari plastik bisa dicuci? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mbak Saida Nafisa untuk pertanyaannya. Dipersilakan untuk pemateri untuk menjawab pertanyaan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Saida Nafisa. Tergantung alatnya, karena ada beberapa alat yang bisa atau ada yang tidak. Saya kasih contoh spuit. Spuit tidak bisa karena penggunaannya yang sekali pakai atau disposable. Sekian jawaban dari saya. Bagaimana Mbak Saida Nafisa? Apakah puas dengan jawabannya? Disposable itu apa ya? Bisa dijawab untuk pemateri? Yang sekali pakai itu. Bagaimana Mbak Saida Nafisa? Oh iya, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, untuk sesi tanya jawab sudah selesai. Apakah semua pertanyaan sudah ditulis oleh notulen? Sudah. Baik, saya akan mengakhiri presentasi pada hari ini. Kiranya presentasi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.